Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini akan dilakukan presentasi yang akan dilakukan oleh kelompok 6. Sebelum itu, di sini saya menjadi moderator untuk presentasi kali ini. Kepada anggota kelompok 6, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Amirul Ikhlas. Saya Siska Khairunisa. Saya Setia Dewi Anggun. Dan ada Saudari Utami Pratiwi dan juga Yesi Afriani. Untuk selanjutnya akan dilakukan pemaparan materi oleh anggota kelompok. Kepada anggota kelompok dipersilahkan untuk memaparkan materi. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang peran keluarga dalam pendidikan. Proses pendidikan bagi generasi muda mempunyai 3 pilar penting. Ketiga pilar itu adalah sekolah, masyarakat, dan keluarga. Pengertian keluarga tersebut nyata dalam peran orang tua. Pola penyelenggaraan pendidikan nasional mengakibatkan ketiga pilar penting terpisah. Sekolah terpisah dari masyarakat atau orang tua, dan peran orang tua sangat terbatas pada persoalan dana. Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama dalam masyarakat, karena dalam keluargalah manusia dilahirkan, berkembang menjadi dewasa. Bentuk dan isi serta cara-cara pendidikan di dalam keluarga akan selalu mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya watak, budi pekerti, dan kepribadian tiap-tiap manusia. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Amirul Ikhlas yang telah memaparkan materi. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh anggota kelompok lain. Kepada anggota kelompok 6 dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan peran pemerintah dalam pendidikan. Pemerintah memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah berperan dalam otonomi pendidikan. Dalam otonomi pendidikan, keterlibatan pemerintah dalam pendidikan adalah mencangkup aspek mutu dan pemerataan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Siska yang telah memaparkan materi. Untuk slide selanjutnya akan dipaparkan oleh anggota kelompok lain. Kepada anggota kelompok 6 dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya menurut Sihombing 2001, ada beberapa peran yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh aparat pemerintah dalam menata dan memantapkan pelaksanaan pendidikan yang berbasis masyarakat, yaitu sebagai berikut: sebagai pelayan masyarakat, sebagai fasilitator, sebagai pendamping, sebagai mitra, dan sebagai penyandang dana. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk anggota kelompok. Untuk slide selanjutnya akan dipaparkan oleh anggota yang lain. Kepada anggota kelompok 6 dipersilahkan.
Kepada anggota kelompok ataupun yang mewakili. Baiklah, saya akan memaparkan materi peran masyarakat dalam pendidikan. Masyarakat dapat diartikan sebagai suatu kelompok manusia yang hidup bersama di suatu wilayah dengan tata cara berpikir dan bertindak yang relatif sama dan hidup sebagai kesatuan atau kelompok. Dalam meningkatkan peran serta masyarakat, memang sangat erat dengan pengubahan cara pandang masyarakat terhadap pendidikan. Ini tentu saja bukan hal yang mudah untuk dilakukan, akan tetapi bila tidak sekarang dilakukan dan dimulai kapan rasa memiliki kepedulian, keterlibatan, dan peran serta aktif masyarakat dengan tingkatan maksimal dapat diperoleh dunia pendidikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Tami Pratiwi yang telah memaparkan materi. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh anggota kelompok yang lain. Kepada anggota kelompok 6 dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya ada 7 tingkatan peran serta masyarakat yang dirinci dari tingkat partisipasi terendah ke tinggi, yaitu yang pertama, peran serta dengan menggunakan jasa pelayanan yang tersedia, yang kedua, peran serta dengan memberikan kontribusi dana, bahan, dan tenaga, yang ketiga, peran serta secara pasif, yang keempat, peran serta melalui adanya konsultasi, yang kelima, peran serta dalam pelayanan, yang keenam, peran serta sebagai pelaksana kegiatan, yang ketujuh peran serta dalam pengambilan keputusan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Setia Dewi yang telah memaparkan materi. Itulah hasil paparan materi dari kelompok 6. Untuk selanjutnya akan dibuka sesi pertanyaan dan dibuka 3 pertanyaan. Kepada kelompok lain yang ingin bertanya dipersilahkan. Kepada kelompok lain yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya, Baik, dipersilahkan untuk Saudari Estia untuk bertanya. Baiklah, terima kasih. Di sini saya izin bertanya tentang bagaimanakah maksud dari peran pemerintah sebagai mitra dan peran masyarakat secara pasif dalam pelaksanaan pendidikan itu. Tolong berikan contohnya juga. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Estia yang telah bertanya. Untuk selanjutnya masih terdapat 2 pertanyaan kepada anggota kelompok lain yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya izin bertanya, moderator. Baik, dipersilahkan untuk Saudari Regita untuk bertanya. Tadi di PPT Pendidikan Nasional mengakibatkan terpisahnya 3 pilar penting. Nah, tolong jelaskan mengapa pola penyelenggaraan pendidikan nasional itu dapat mengakibatkan terpisahnya 3 pilar tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Regita yang telah bertanya. Untuk list pertanyaan terakhir kepada anggota kelompok lain yang ingin bertanya, dipersilahkan. Izin bertanya, moderator. Baik, dipersilahkan kepada Saudari Noviana Utami untuk bertanya. Tolong jelaskan kendala atau hambatan apa saja saat pendidikan di keluarga dan di masyarakat.
Baik, terima kasih kepada Saudari Noviana Utami yang telah bertanya. Izinkan kelompok 6 sebentar untuk mencari jawabannya. Terima kasih. Baiklah, mungkin anggota kelompok 6 sudah siap untuk menjawab pertanyaannya. Dipersilahkan. Izin moderator. Baik, dipersilakan Saudari Setia Dewi untuk menjawab pertanyaan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Estia. Pertanyaannya, maksud dari pemerintah sebagai mitra dan juga peran serta masyarakat secara pasif itu apa, dan juga contohnya. Jadi pemerintah sebagai mitra itu adalah apabila kita berangkat dari konsep pemberdayaan yang menempatkan masyarakat itu sebagai subjek, maka masyarakat harus dianggap sebagai mitra. Mitra itu adalah partner atau teman. Hubungan dalam pengambilan keputusan juga harus bersifat horizontal, sejajar, setara dalam satu jalur yang sama. Contohnya, ketika pemerintah akan membangun taman bacaan masyarakat, maka pemerintah harus jadi teman bagi masyarakat di situ. Sebagai mitra, pemerintah harus dapat saling masyarakatnya ini aktif dan mau berpartisipasi, serta tidak mematikan kreativitasnya. Kemudian, maksud dari peran serta masyarakat secara pasif itu, di mana masyarakat itu menyetujui dan menerima apa yang diputuskan oleh pihak sekolah atau komite sekolah. Contohnya, ketika komite sekolah ini memutuskan agar orang tuanya itu menerima itu dengan mematuhinya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Setia Dewi yang telah menjawab. Kepada anggota kelompok lain, jika ada yang ingin menanggapi atau menyanggah jawaban dari kelompok 6, dipersilahkan. Jika tidak ada yang ingin menanggapi atau menyanggah, saya kembalikan kepada penanya, kepada Saudari Noviana Utami. Apakah jawabannya sudah cukup jelas? Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih kepada anggota kelompok. Apakah sudah siap untuk menjawab pertanyaan yang lain? Dipersilahkan. Mohon maaf moderator, itu tadi pertanyaan Saudari Estia. Ya, maaf. Kepada Saudari Estia, apakah jawabannya sudah cukup jelas? Kepada Saudari Estia, apakah jawabannya sudah cukup jelas?
Baik, sepertinya jawabannya sudah cukup jelas. Pada anggota kelompok 6, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan yang lain. Izin moderator. Baik, kepada Saudara Amirul dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Diana Utami. Hambatan-hambatannya itu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ekonomi. Masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi masih rendah sering disibukkan dengan pekerjaan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kesibukan inilah yang menyebabkan mereka cenderung sulit untuk berpartisipasi atau terlibat aktif dalam berbagai kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu kesenjangan generasi. Masyarakat yang usianya sangat tua atau tokoh masyarakat meskipun sebenarnya keterlibatan mereka sangat dibutuhkan. Dan yang ketiga yaitu kesibukan pekerjaan. Kesibukan pekerjaan inilah yang merupakan salah satu hal yang menjadi pertimbangan bagi masyarakat untuk terlibat dalam berbagai kegiatan pembelajaran. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih kepada Saudara Amirul yang telah menjawab pertanyaan. Kepada kelompok lain, apakah ada yang ingin menanggapi atau menyanggah jawaban dari kelompok 6? Dipersilahkan. Baik, jika tidak ada yang ingin menanggapi atau menyanggah, kepada penanya, apakah jawabannya sudah cukup jelas? Baiklah, sudah jelas, tapi suaranya tadi putus-putus. Apa Saudari Noviana Utami ingin mengulang jawabannya? Tidak usah. Untuk pertanyaan terakhir kepada anggota kelompok 6, dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan. Pada anggota kelompok yang ingin menjawab pertanyaan, dipersilahkan. Bisa menjawab. Baik, kepada Saudari Utami Apa pola penyelenggaraan nasional mengakibatkan 3 peran penting dapat terpisah? Karena ketiga peran tersebut keluarga berperan untuk membentuk anak dan melatih anak untuk menguasai lain.
Sekolah hanyalah pembantu kelanjutan bertujuan untuk mendukung terlaksananya pendidikan. Ketiga peran tersebut harus saling bekerja sama agar dapat mencapai tujuan pendidikan. Itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Utami yang telah menjawab pertanyaan. Pada anggota kelompok lain, apakah ada yang ingin menanggapi atau menyanggah jawaban dari kelompok 6? Dipersilahkan. Jika tidak ada, dicukupkan saja untuk presentasi hari ini. Terima kasih kepada anggota kelompok 6 yang telah memaparkan materi dan juga anggota yang telah menyimak presentasi hari ini. Saya selaku moderator mengakhiri presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.